Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel Gigajetindo dengan saya Randy. Pada video kali ini saya mau ngomongin tentang, ini adalah iPhone XR. iPhone yang kayaknya sedang banyak dicari oleh orang dan kira-kira apakah oke untuk dipakai di tahun 2021? Mengingat harganya udah cukup murah, itu untuk versi iBox resmi di 64GB ada sekitar 8 jutaan aja, dan kalau versi yang second itu 64GB sekitar 6 juta rupiah aja. Jadi apakah benar gitu iPhone XR ini benar-benar masih bagus banget gitu? Menurut saya sih ya nggak segitunya juga. Kenapa? Yuk kita mulai videonya. Jadi si iPhone XR ini rilis tahun 2018 yang katanya ini salah satu iPhone versi budget, versi lebih murahnya. Pada kenyataannya juga enggak gitu ya, karena rilisnya masih belasan juta, beda dengan iPhone SE 2020 yang rilis itu harganya nggak nyampe 10 juta. Mengingat ini umurnya masuk tahun ketiga sejak dirilis, kita ngomongin performanya dulu deh. Menggunakan Apple A12 Bionic, RAM 3GB, sebenarnya HP ini tuh bukan yang paling ngebut-ngebut banget, tapi juga ya nggak lelet. Simpelnya tuh kayak saya coba bandingin dengan Galaxy Note 9 versi Snapdragon. Ini buka tutup aplikasi masih lebih ngebut sih Samsung Galaxy Note 9 ini. Tapi untungnya ini Apple RAM 3GB tuh ya udah cukup-cukup aja untuk buka tutup aplikasi, dan manajemen dari RAM-nya ini cukup bagus. Terus buat main game jujur emang Apple tuh agak beda ya, dengan spek begini RAM 3GB itu masih kerasa enak. Respon layar juga sensitif, nggak ada kendala sama sekali. Tapi di sini kalian jangan ngarep performanya tuh bakal sebagus HP-HP flagship zaman sekarang yang udah dukung layar 120 atau bahkan 144Hz. Ngomong-ngomong soal layar, jadi si iPhone XR ini pakai layar 6,1 inch yang resolusinya tuh nggak nyampe Full HD, jadi cuma 828 pixel doang. Dan dia menggunakan panel IPS atau yang dinamain sama Apple itu adalah Liquid Retina Display. Secara tampilan ini si layarnya ini menurut saya agak kurang kekinian, karena kalau diteliti lebih detail lagi itu bagian sisi-sisi atau bezelnya ini masih lumayan tebel. Tapi jujur untuk kualitas layar yang nggak sampai Full HD ini nggak jelek sama sekali, bahkan bisa saya bilang bagus. Paling kerasa ada di ketajaman layar yang masih sangat nyaman di mata saya. Mungkin bisa dibilang mirip dengan resolusi Full HD. Atau bahkan kerennya, kalau kalian play video di YouTube yang udah support maksimal misalnya resolusinya 1440, hebatnya si iPhone XR ini bisa muterin video itu. Next, ngomongin masalah baterai. Jadi si iPhone XR ini menggunakan baterai 2940 mAh yang untuk kelasnya iPhone ini udah cukup oke, karena iPhone 12 mini aja yang baterainya cuma 2200 mAh saya coba tuh masih bisa tahan seharian. Untuk daya tahan baterai dari iPhone XR ini sebenarnya tergantung dari kondisi HP yang kalian akan beli nanti, apakah HP baru atau HP second. Berapa persen juga baterai health-nya. Untuk unit yang saya punya ini ada di 86%, kalau dikira-kira ada sekitar 2500 mAh tersisa. Kondisi begini masih bisa dipakai buat seharian. Itu saya nyabut charger sekitar jam 7 pagi dan nanti sekitar jam 10 malam baterainya itu masih bersisa 20%. Kondisi ini dengan catatan saya nggak main game sama sekali, dan HP ini dipakai buat HP utama, buat dia sosial, buat nonton YouTube, dan lain-lain. Lanjut ngomongin kamera, si iPhone XR ini hanya pakai dua kamera, satu di belakang 12 megapiksel dan satu di depan itu ada 7 megapiksel. Dan ternyata hasilnya masih bagus untuk HP yang umurnya udah masuk tahun ketiga. Hasil fotonya tuh tergolong oke, terus tajam juga, dan dynamic range yang sangat luas. Terus untuk video ini masih sama dengan kebanyakan device Apple lainnya yang kerasa cukup smooth, stabil, terutama buat konten di Instagram. Beberapa konten di Instagram saya tuh udah saya mulai shoot dengan menggunakan iPhone XR ini. Lalu conclusionnya atau kesimpulannya, apakah iPhone XR ini worth it untuk dibeli dengan harga ya oke lah kita bicara 6 jutaan untuk kondisi second? Jawabannya tergantung kebutuhan kalian. Coba saya bakal breakdown satu-satu. Pertama, apakah kalian butuh handphone dengan layar 120 atau 144Hz? Kalau itu butuh, kalian masih punya opsi Mi 10T series yang punya layar 144Hz.
Terus pertanyaan kedua, apakah kalian butuh setup kamera yang lebih dari satu? Misalnya butuh kamera ultrawide, butuh kamera zoom, karena HP ini kan punya satu kamera aja. Kalau itu jadi kebutuhan kalian bisa lirik deh, Android dengan harga 6 jutaan sekarang udah cukup bagus banget. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kalian butuh satu buah headphone yang punya chipset lebih ngebut tapi harganya lebih kurang sama? Ya, kalian bisa lirik iPhone SE 2020. Atau nih pertanyaan terakhir, apakah kalian butuh handphone yang harus iPhone atau harus Apple, terus punya layar atau tampilan yang sudah lebih kekinian, dan juga budget kalian mepet di 6 jutaan aja? Rasanya ya udah sih, iPhone XR ini jadi salah satu alternatif yang paling best deal untuk saat ini. Jadi menurut saya, apakah worth it atau enggak untuk dibeli? Ya balik lagi, kalian kebutuhannya seperti apa dan bisa mempertimbangkan beberapa pertanyaan yang barusan saya sebutkan. Dan juga dengan mempertimbangkan update software dari Apple yang masih bisa bertahan sekitar 3 tahunan lagi, menurut saya si iPhone XR ini masih punya performa yang cukup tinggi di sekitar 1-2 tahunan lagi. Oke, kayaknya segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yo, bye-bye.